Iya, kita waktu itu ngobrol kapan ya? Sama Mas Emilka, sama Ruben waktu itu. Ngobrol juga di Epicentrum kan kita kan? Nah. 2022 kalau nggak salah. Oke. 2022 akhir mas ya kita ya. Ya bulan-bulan Novemberan lah kayaknya. Itu ngobrol, memang pas diceritain, oh menarik ini. Apalagi kalau bisa dikembangkan lebih detail lagi. Oke. Gitu. Ya proses perjalanan yang pastinya nggak cepat ya. Ya. Persiapan dan segala macam panjang. Akhirnya Baim dan juga sama Baim. Ketemu. Ngobrol di kantornya Baim. Udah dia bilang, "Bro, yuk gas yuk." Ya udah kalau dia minta saya nggak bisa bilang enggak. Ada hubungan saudaraan, nggak usah nolak. Saudaraan, nggak usah nolak. Nggak boleh nolak gitu ya. Dia gas deh. Gas gitu ya. Ya. Film Saya horor cukup- pertama bagaimana? Film horor pertama dan sepertinya film saya pertama juga setelah berapa tahun nggak tayang film lagi kan, maksudnya nggak tayang film lagi. Betul. Bayung ini jadi film pertama juga saya kembali lagi, terus ya mudah-mudahan bisa menjadi film yang baik. Amin. Bisa disukai juga, bisa jadi film yang beda juga dari film-film horor yang Sudah beredar. beredar. Kalau karakternya bagaimana? Jadi seorang dokter. Dokter Teto. Main dokter-dokteran nih ya. Enggak kan bener dong kan, acting menjadi dokter kan gitu. Ada kesulitan mungkin atau challenge gitu? Sebetulnya nggak terlalu ya, karena sebelumnya saya memang cukup dekat dengan dokter dan sahabat-sahabat saya dulu pun juga banyak yang jadi dokter gigi kebetulan. Sahabat-sahabat saya, dan salah satu hal yang saya lakukan memang sebelum syuting saya juga sempat ke dokter gigi, jadi nambel. bukan bersihin karang, kebetulan ini karang kapal api ya. Iya, waduh. Jadi di situ fokusnya saya lebih banyak melihat pergerakan dokter gigi itu seperti apa secara langsung ya, secara langsung, terus ngobrol-ngobrol juga sedikit, meskipun nggak bilang saya akan syuting Lembayung untuk menjadi seorang dokter gigi. Ya. Jadi seperti itulah ya prosesnya ya. Aman lah ya, gasken banget nih ya. Gasken banget. Oke, terima kasih Arya Saloka, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, benang merah perfilman horor Indonesia, Taskia Namia. Halo, pastinya. Ya, horor terus. Ini tadi kita udah lihat ada Pika yang asli. Terus kamu jadi Pika. Ngeri gak sih ini, karena orangnya beneran ada, ceritanya juga beneran ada, karakternya tuh kayak gimana? Apakah kalian ngobrol bareng atau ngobrol sebatas sama Baim aja atau bagaimana, Tim? Pertama-tama mau bilang terima kasih yang udah hadir hari ini. Terima kasih Prime Eagle Studio dan juga Tiger Wong, mantap. Sudah boleh bergabung di film Lembayung ini. Kalau buat karakter Pika, jujur aku memang lebih banyak ngobrol sama Baim. Karena Pikanya pun langsung ngobrolnya sama Kak Baim, jadi aku lebih ngulik, dan dia kan juga tidak mau terlihat orang yang sebenarnya kan. Jadi aku meng-create karakter Pika itu tersendiri, tapi dengan ceritanya dia, dengan rasanya dia gitu. Jadi lebih banyak ngobrol sama Kak Baim gitu sih. Tapi baca threadnya mungkin saya tambahin kenapa nggak bisa terlihat, takut salah pengertian, karena takut kelihatan ke rumah sakitnya sebenarnya. Iya, nama itu juga disamarkan karena takutnya kena rumah sakit sebelumnya. Oke, ya boleh. Nah kalau misalnya risetnya sendiri sejauh apa gitu? Kan mungkin dari baca threadnya dulu juga selain ngobrol-ngobrol sama Baim gitu. Waktu itu memang semuanya itu mungkin ini dari aku nggak mau terlalu terpatok sama apa yang ada di threads gitu. Jadi lebih baik aku tahu Kak Baim maunya gimana, kita cari solusinya, kita berdiskusi. Waktu itu juga aku sama Yasamin sempat nongkrong itu ngebahas skrip. Sampai besok tuh kayak lagi anak-anak ngerjain PR gitu. Kita lagi kayak PKL. Nih kayak hasil diskusi kita apa. Jadi kita semuanya diobrolin bareng-bareng gitu. Terus juga aku pun juga sempat hampir sama kayak Arya, aku juga memang kebetulan habis dari dokter gigi. Jadi aku ngeliat detail-detailnya dulu. Terus sempat ngobrol sama. Kita waktu itu dokter gigi bareng ya. Suka mancing aja sih.
Iya, terus juga sempat kayak nelfon sama temen, kayak kalau di klinik tuh bedanya apa sama rumah sakit dan lain-lain gitu, tentang beberapa ruangan yang nanti akan ada di filmnya tapi belum ada di trailernya gitu. Oke. Ya, kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 seberapa horor film Lembayung ini? 11. Nah, Iya. lu ganti nama. Kalau Ya juga. jadi gini ya, kalau aku pribadi jujur terkadang mungkin sudah mati rasa apa yang namanya horor. Itu dia. Tapi aku berani bilang ini beda bro, karena Beda bro. udah gitu pakai gini lagi. Udah, itu ciri khas Baim. Itu Baim. Baim ya. Beda bro. Ini beda banget karena satu, kita juga ada action-actionnya. Oh wow. Terus juga ada kisah drama antara persahabatannya, kisah cintanya juga. Terus juga ada misteri-misteri yang bakal kita ungkap. Jadi kalau misalkan aku ditanya, ini serem apa enggak? Serem gitu. Tapi kan ukuran serem orang beda-beda kan. Jadi harapannya bisa kalian nikmatin gak cuma kehororannya, tapi juga cerita yang ada di dalam film Lembayung ini. Oke, baik. Begitu, Terima kasih. Gaji. Secara singkat aja, apakah Taskia Namia juga salah satu yang meragukan bayimu? Jadi gini. Gue yang jawab iya aja. Tadi kamu kan singkat. Iya, benar ya. Oke, mungkin kalau menurut aku ya, Kak Bayu tuh lumayan sabar sih, karena aku lumayan kayak, kok ini gini, kok ini gini, kok ini gini, nanya mulu, terus yang kayak dia udah tahan banting sih sampai di lokasi syuting pun dia udah tahan banting kayak. Udah terima aja ya Bayu ya. Kayaknya harusnya ini kalau misalkan gini. Oh, oke. Boleh sih, ayo. Oke. Mungkin itu sih, menurutku sebuah karya yang seperti ini kan tidak dikerjakan sendiri kan? Kita betul. bekerjanya bareng-bareng, kita cari solusinya bareng-bareng. Jadi dan ini syutingnya menyenangkan gitu. Di sana pun kita rasanya kayak liburan, kecuali Bapak Ya, ini kayak ada ya. tiba-tiba. Lo nggak tahu saya. Ya, dan aku serunya mungkin kita tuh Mbak Asri penakut beneran, Mas Erik juga penakut beneran. Jadi terkadang tuh kayak lucu jadinya juga nih kalau sama orang-orang penakut. Sedangkan mungkin aku salah satunya juga happy banget bisa digabungin sama Yayas karena kayak banyak juga yang nanya kayak kok nggak pernah project bareng, ketemunya sama Mbak Imul. Oke, baik. Tapi kadang-kadang orang kritis itu memang dia jadinya pengen ini bagus. Pasti. Iya, Ya. daripada orang nggak kritis. Ya masa kita mau jelek sih Pak? Tapi tetap aja nyebelin. Dulu sehat, syuting sehat, memang kritis. Apa? Sehat. Bukan yang itu, bukan soal itu, bukan soal itu Mas. Iya benar. Bentar ya, nanti Mas, nggak usah ditampol. Bentar ya, Mas Erik, Mas Jaya dan yang lain nanti saya tanya ya, gantian ya. Sekarang kita ke, nah ini juga benang merah perfilman horor Indonesia juga gitu ya. Yasamin Zeza. Benangnya ke bawah ya. Merah beneran. Ngerajut dulu tadi dia kesini, di perjalanan ya. Oke, Yasamin. Nah, kalau tadi kita ngeliatnya kan ada karakter Pika gitu kan. Ini POV-nya Pika dan kamu memerankan karakter Arum. Ini mungkin lebih challenging lagi gitu ya karena si bisa nih kayaknya nih ngulik langsung atau bagaimana nih risetnya dan karakternya seperti apa ya kamu deliver, silakan. Menjawab yang pertama, iya lumayan ragu untuk jadi Arum karena bisa dilihat lumayan challenging. Yes. Kayaknya aku sampai beberapa kali meeting pertama sama Mas Emilka, akhirnya ketemu Kak Baim, dua kali sampai akhirnya. Saya harus meyakinkan dia loh. Sampai Sampai emak. dua Bukan kali. cuma dia loh, ada emaknya. Nah, ibunya juga Dua-duanya. begini ya. Pokoknya konsepnya Baim soalnya kita kejar terus. Oh, kejar terus. Oke, baik. Lanjut, Ya, silakan. karena karakter Arum ini nggak cukup sih, malah berat buat aku. Oke. Aku dari awal udah realistis bilang kayaknya kalaupun iya aku ngejalanin ini udah pasti untuk ngebawain karakter Arum nggak mudah dan pasti nggak nyaman gitu karena banyak banget yang terjadi sama hidupnya Arum gitu. Even pada saat baca skripnya kita pun yang baca kayak capek banget ya emang Pika dan Arum gitu. Apalagi kalau dari threadnya dan yang Kak Baim bilang juga Arum sampai kondisinya separah itu gitu kan. Untuk bisa mendeliver karakter Arum pasti sulit dan gimana bisa membawa karakter Arum ini justly sama Arum yang aslinya juga gitu kan. Karena aku juga nggak bisa ketemu sama Arum ini lumayan cukup traumatis untuk Pika dan Arum beneran gitu. Jadi ya challenge banget sampai 3 kali untuk akhirnya kayak ya udah berjodoh dengan Lembayung ini. Gitu. Oke. Boleh contohin lagi nggak tadi? Mati. Kayaknya mungkin orang dewasa bisa. Siapa tuh? Kak Feli? Aduh,
Aduh nggak bisa, arumnya nggak sipit ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang tadi nggak ada yang dengar, tolong di-cut aja yang tadi ya. Balik lagi, oke. Nah, kalau ngomongin soal challenge pasti ada banyak. Dan kemudian gimana nih bekerja sama dengan para cast yang lain juga gitu, vibe-nya pada saat syuting dan akhirnya barengan sama Kia juga karena kan kalian bestie nih, gimana nih? Gitu. Kita dari reading udah bestie sih seperti yang tadi Kak Kia cerita ya. Oke. Soalnya kita ketemu tuh dari dia masih kecil. Nah, itu dia. Jadi tuh tiba-tiba seumuran aku sih happy ya. Oh, Karena kayak yang happy kamu ya? Oke. Menyenangkan banget, apalagi biasanya kalau kita syuting di luar ya di luar kota kan biasanya hotel terus nggak gabung gitu. Ini kebetulan kita cast perempuan ditaruh di satu kayak villa yang sama. Ada selamanya ya. Ada namanya. Namanya jadi kita menyebut tempat kita kos putri ya. Kita Kos masak Putri. bareng, Baik. olahraga bareng. Pagi-pagi udah ada musik zumba, udah ada Oh, gym. oke. Menyenangkan banget sih, kayak kekeluargaan banget. Begitupun di base camp ya. Oke. Kayaknya nggak bisa nyebut itu base camp, lebih ke kantornya Tiger Wong pindah ke Jogja. Oh, wow. Kita dikasih switch, akhirnya kita sebelum adegan-adegan yang fighting, kita pemanasannya just dance dulu. Pemanasannya dance dulu, main tenis dulu, pakai switch gitu. Jadi seru menyenangkan banget sih. ya. Jadi filmnya aja yang horor, pengalaman syutingnya enggak. Menyenangkan ya. Menyenangkan. Menyenangkan ya. Belibet. Saya tadi lagi pengen bilang, oh jadi dari Tanah Kusir ke Jogja gitu ya. Betul. Mungkin Pak, mungkin ya Mbak Imo pengen jadi sutradara. Karena kan deket sama TPU, dia kan. Iya, jadi vibe horornya tuh dia udah dapet banget. Iya, jadi Bapak bener Pak kalau percaya sama Bayi Wong, teman-teman semua ya. Oke, sekarang terima kasih buat Yasmina. Yasmina. Tadi udah bagus banget. Ujungnya udah masuk semua lah. Enggak, karena ngebahas horor tuh boleh pengen pakai pasmina maksudnya gitu loh. Itu boleh ya. Karena aku pengen ke kamu nih. Mas Aku ya. Yasmina ada lagunya. Ya atau Yasmina Mina. Kurang lebih itulah kita selama syuting ya. Biar nggak horor terus gitu. Mas Erik Estrada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Belum ditanya kan? Saya mau jawab dulu. Oh, oke, halo dulu boleh. Halo dulu ke rekan-rekan media. Halo, udah. Halo rekan media. Oke, nah ini juga film horor pertamamu toh? Ya. Terus yang belibet saya aja, kamu Iya. jangan. Pertama betul. Pertama betul. Dan di sini tapi berarti nggak ada bercanda-bercandanya karakter kamu seperti apa? Saya gitu? serius di sini. Saya bukan komedian. Oke. Iya. Jadi ketika ditawarin film Lembayung, saya kira itu film Jawa. Oh iya. Ketika saya dikirimkan skrip, set dan ini gorong-gorong, Wes. set mayat, set ketancap. Why? Oh wow, English time. Waterpark di situ. Waterpark basah mas. Ya, itu di situ saya benar-benar kayak kejebak, tapi sudah tanda tangan kontrak. Ya. Lanjut gas juga kayak Arya berarti ya? Iya, gas sudah. Bismillah. Oke. Bismillah. Tapi aman ya, kamu nggak ada bercanda sama sekali. Aman apanya nih? Syutingnya dong. Syutingnya sangat amat aman. Oke. Cuma pas di lokasi itu benar-benar horor syutingnya, karena saya orang Solo itu lokasi syutingnya di pabrik Gondang Klaten, satu-satunya barometer tempat horor di Indonesia. Searching Yusuf. Yus. Bayang ya. Oke. Bener, itu serius itu Mbak. Oh gitu. Iya. Ada merinding-merindingnya gitu berarti. Gak penampakan, gak usah merinding, langsung penampakan. Yang mana? Iya. Yang mana, Rik? Dia